Apa itu disrupsi teknologi? Disrupsi teknologi adalah era terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran secara fundamental karena terjadinya teknologi digital, mengubah sistem yang terjadi di Indonesia maupun global. Perkembangan teknologi digital ini mampu menggantikan pekerjaan manusia. Perubahan sistem digital menimbulkan kegiatan aktivitas manusia menunjukkan ke arah eksperimen teknologi digital, dan masyarakat lebih menikmati dengan dunia digital tersebut. Misalnya, informasi-informasi yang dulunya ditampilkan secara konvensional, sekarang sudah tidak lagi ditampilkan secara konvensional, tapi sudah di dalam dunia digital. Contoh disrupsi teknologi dalam manajemen operasi. Salah satu contoh penerapannya yaitu Internet of Things atau IoT dalam industri pertanian. Dengan menggunakan sensor ini, petani dapat memantau kondisi tanah, kelembaban udara, suhu, dan faktor lingkungan secara real-time. Prosedur implementasi IoT. Berikut penetapan tujuan, analisis kebutuhan, pemilihan solusi, pengembangan prototip, dan implementasi. Nah, penetapan tujuan ini mengidentifikasi area atau proses bisnis yang dapat dioptimalkan atau ditingkatkan melalui penerapan teknologi IoT, misalnya pemantauan inventaris, pemeliharaan peralatan, ataupun efisiensi energi. Penerapan selanjutnya yaitu blockchain. Blockchain dalam industri keuangan. Dalam hal ini dapat mengurangi biaya transaksi, mempercepat waktu penyelesaian, dan meningkatkan keamanan dan transparansi. Prosedur blockchain. Prosedur implementasi teknologi blockchain yaitu penetapan strategi blockchain. Manajemen perusahaan menetapkan tujuan dan strategi untuk menerapkan teknologi blockchain. Hal ini bisa termasuk identifikasi area bisnis yang akan diubah oleh blockchain, seperti rantai pasokan, manajemen dokumen, ataupun keuangan. Penerapan berikutnya yaitu robotika RPA atau robotika proses otomatik. Prosedur implementasi teknologi robotika ini mencakup penetapan tujuan dan kebutuhan, analisis kelayakan, pemilihan robot dan perangkat pendukung, pengembangan prototip, dan implementasi bertahap. Nah, di dalam penetapan tujuan dan kebutuhan robotika ini mengidentifikasi area atau proses dalam rantai produksi yang dapat dioptimalkan atau ditingkatkan dengan penggunaan robotika. Misalnya pemindahan material, perakitan produk, ataupun pengujian kualitas. Fitur manajemen operasi berbasis digital atau aplikasi. Yang pertama ada monitoring real time yang memungkinkan pemantauan langsung atas aktivitas operasional perusahaan dan memberikan visibilitas yang cepat terhadap kinerja dan perubahan dalam waktu yang nyata. Lalu selanjutnya ada analisis data. Menggunakan analisis data untuk mengevaluasi kinerja operasional dan membantu dalam pengambilan keputusan dengan dasar fakta dan tren yang diidentifikasi. Otomatisasi tugas mengotomatisasi tugas-tugas rutin seperti pengolahan data, pembaruan inventaris atau pengiriman notifikasi, dan mengurangkan beban kerja manual dan meningkatkan efisiensi. Pelacakan inventaris menyediakan sistem pelacakan yang akurat untuk mengelola inventaris barang atau stok dan membantu dalam mencegah kekurangan persediaan atau kelebihan stok. Kolaborasi tim memfasilitasi kolaborasi antar tim melalui platform digital dan memungkinkan berbagi informasi, dokumen, dan pembaruan proyek secara efisien. Integrasi sistem berintegrasi dengan sistem lain dalam organisasi seperti sistem keuangan atau sumber daya manusia atau operasional dan menyediakan aliran data yang lancar antar departemen. Keamanan data menyediakan fitur keamanan tinggi untuk melindungi data operasional dari ancaman keamanan dan memastikan kepatuhan dengan regulasi keamanan dan privasi. Pengelolaan kinerja menyediakan metrik kinerja untuk mengevaluasi pencapaian tujuan operasional dan memfasilitasi umpan balik dan perbaikan berkelanjutan. Dengan menggabungkan fitur-fitur ini, sistem manajemen operasi berbasis digital dapat memperkuat kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung pertumbuhan bisnis. Manajemen operasi berbasis virtual mencakup penggunaan teknologi virtual dan digital untuk mengelola operasi bisnis.
Berikut ada rincian tentang aspek-aspek utama manajemen operasi berbasis virtual. Yang pertama ada virtual collaboration yang memanfaatkan platform kolaborasi virtual untuk memungkinkan tim bekerja sama dari lokasi yang berbeda dan menggunakan alat komunikasi seperti video konferensi, pesan instan, dan berbagai dokumen online. Cloud computing untuk menyimpan dan mengakses data, aplikasi dan sumber daya secara virtual melalui layanan cloud dan memungkinkan fleksibilitas dalam penyimpanan data dan akses yang mudah dari berbagai lokasi. Manajemen proyek virtual menggunakan perangkat lunak manajemen proyek yang memungkinkan pengelolaan tugas, penjadwalan dan pemantauan proyek secara virtual dan integrasi dengan alat kolaborasi untuk efisiensi yang lebih baik. Sistem keamanan virtual melibatkan penggunaan solusi keamanan digital untuk melindungi data dan informasi bisnis, dan keamanan jaringan dan enkripsi data adalah aspek penting dari manajemen operasi berbasis virtual. Pemantauan kinerja virtual dengan menggunakan alat pemantauan jarak jauh untuk mengukur kinerja sistem, aplikasi, dan infrastruktur dan memastikan ketersediaan dan kinerja yang optimal secara virtual. Analisis data virtual dengan menggunakan analisis data virtual untuk mendapatkan wawasan dari data operasional dan algoritma dan kecerdasan buatan dapat digunakan untuk analisis prediktif dan pemahaman lebih dalam. Berikut beberapa manfaat manajemen operasi. Yang pertama, peningkatan efisiensi operasional. Manajemen operasi membantu organisasi mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja, mesin, dan bahan baku. Pengendalian biaya. Dengan memperbaiki proses operasional, manajemen operasi membantu organisasi mengendalikan biaya produksi dan operasional. Peningkatan kualitas. Manajemen operasi memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Peningkatan fleksibilitas. Dalam lingkungan bisnis yang cepat berubah, fleksibilitas operasional menjadi sangat penting. Pengembangan inovasi. Manajemen operasi tidak hanya tentang mengoptimalkan proses yang ada, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang mendorong inovasi. Peningkatan kepuasan pelanggan. Akhirnya, manajemen operasi yang efektif berkontribusi dalam peningkatan kepuasan pelanggan. Peningkatan daya saing. Dengan menerapkan praktik terbaik dalam manajemen operasi, sebuah organisasi dapat meningkatkan daya saingnya di pasar yang kompetitif. Keuntungan menerapkan sistem dalam manajemen operasi. Yang pertama, peningkatan efisiensi. Sistem yang terstruktur memungkinkan organisasi untuk mengotomatiskan banyak tugas rutin dan mengurangi kesalahan manusia. Peningkatan konsistensi. Sistem yang konsisten memastikan bahwa proses operasional dilakukan dengan cara yang sama setiap kali menghasilkan output yang konsisten pula. Peningkatan pengawasan dan kontrol. Sistem memungkinkan manajer untuk memantau dan mengontrol berbagai aspek dari operasi secara lebih efektif. Pengambilan keputusan yang lebih baik. Sistem menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi. Sistem memungkinkan berbagai departemen atau unit dalam organisasi untuk berkomunikasi dan berkolaborasi lebih efisien. Peningkatan keamanan informasi. Sistem juga memungkinkan organisasi untuk mengelola dan melindungi informasi dengan lebih baik. Ada beberapa dampak positif. Yang pertama, efisiensi operasional. Teknologi dapat mempercepat proses operasional, mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Yang kedua, ada peningkatan kualitas. Dengan menggunakan teknologi seperti analisis data canggih dan pemantauan real-time, perusahaan dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan yang mereka tawarkan kepada pelanggan. Yang ketiga, kolaborasi yang lebih baik. Alat kolaborasi digital memungkinkan pekerja untuk berkomunikasi dan bekerja sama secara efektif dari lokasi yang berbeda. Ini membuka peluang untuk tim yang tersebar geografis untuk bekerja sama tanpa batasan ruang dan waktu. Lalu, ada beberapa dampak negatif.
Yang pertama, penggantian pekerjaan. Penggantian pekerjaan dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan atau perubahan signifikan dalam jenis pekerjaan yang tersedia. Yang kedua, stres dan ketidakpastian. Hal ini dapat menciptakan stres dan ketidakpastian di antara pekerja. Mereka mungkin perlu beradaptasi dengan cepat dengan perubahan tersebut atau belajar keterampilan baru untuk tetap relevan di tempat kerja. Yang ketiga, kesenjangan keterampilan. Para pekerja yang tidak memiliki keterampilan teknologi, mungkin mereka sulit untuk menyesuaikan diri. Hal ini dapat menciptakan kesenjangan keterampilan di tempat kerja dan mengakibatkan ketidaksetaraan dalam kesempatan karir. Audio Jungle.